Yesus. Minggu ini kita ibadah pagi ya, semangat pagi. Nah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi. Kaulah
sangat baik. Bapa yang sudah memelihara kami hingga saat ini kami boleh berada dalam yang tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan, dalam keadaan yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami umat-Mu boleh berkumpul di tempat ini, semua juga karena hantaran kasih-Mu Tuhan Yesus, karena tangan kasih-Mu Tuhan Yesus yang mengantar kami hingga sampai di tempat ini. Sebentar kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dengan segala pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau mengenal hati kami, Engkau menilai hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala
kekuasaannya tetap. Jadi di dalam kita saat ini menghadapi berbagai masalah ya, karena memang dunianya sudah sangat tua, Tuhan sudah mau hadir. Jadi banyak sekali masalah yang kita hadapi, tapi Dia Allah yang perkasa dan Allah yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia selalu menolong kita, Dia selalu ada. Ya, tergantung iman. Ya, oleh sebab itu kita imani pujian-pujian yang kita naikkan ini bagi kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Tuhan berkuasa. masalah yang kita hadapi, tapi Tuhan membakar semua musuh kita. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Selain Kau
yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang
dunia saat ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh mengangkat hati kami Tuhan, kami katakan Kau lebih dari segala lebih dari segala persoalan dan pergumulan hidup kami. Bahkan dunia ini Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Itu adalah karena kekuatan dari Roh-Mu Tuhan Yesus, membangun jiwa kami terus Tuhan, memandang kepada Engkau dan firman-Mu terus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hadir-Mu Tuhan lewat firman dan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Tak tergantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau terjebak dengan euforia Natal yang saat ini Tuhan, hanya keramaian dunia saja Tuhan. Tapi setiap saat kami boleh menikmati makna Natal ini Tuhan, lewat firman-Mu yang akan ditaburkan sebentar Tuhan. Berbicaralah Bapa, membangun kami lagi Tuhan Yesus, mengerti arti lahir-Mu Tuhan ke dalam dunia ini Tuhan Yesus. Bahkan memperbarui hidup kami, lahir Tuhan di dalam jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih, itu yang menjadi bekal kami Tuhan untuk ke depan lagi kami melangkah ya Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, pakai sepenuhnya Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami mungkin di tengah kesibukan kami sebelumnya kami masih ada rasa lelah Tuhan Yesus, tapi kami percaya Roh-Mu menguatkan kami untuk kami menerima firman-Mu dengan sukacita, dengan fokus tetap kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sejahtera, kita semua sama-sama bisa kembali hadir untuk terus belajar mengenal firman Tuhan. Kita pagi hari ini kembali belajar dari kisah Natal. Kita mau melihat kisah para gembala yang hanya dicatat oleh Lukas di Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Maaf karena nggak ada Ko Amos, nggak ada Mas Gregi, jadi ada sedikit gangguan. Nanti mungkin dia bisa nanya-nanya telepon ke Mas Gregi atau Ko Amos ya, tolong ya, puji Tuhan. Kita lihat, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Puji Tuhan. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Mari bisa share itu. Bapak berkeluar siap, puji Tuhan. Malam itu, beberapa gembala sedang menjaga kawanan domba mereka di padang di luar kota Betlehem. Tiba-tiba muncullah malaikat di depan mereka. Cahaya kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka, sehingga para gembala itu sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, saya menyampaikan kabar baik kepada kalian. Suatu kabar yang akan membuat seluruh umat Israel bersukacita. Hari ini di kota Daud sudah lahir Raja penyelamat kalian, yaitu Tuhan yang disebut juga Kristus." Kita di pagi hari ini menggunakan pesan Natal, kisah Natal untuk sama-sama belajar tentang pola ilahi.
Kita yakin Tuhan ingin sama-sama kita belajar dari pola supaya kita bisa memanfaatkan pola yang kita bisa pelajari tersebut. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada penduduk di Yerusalem, kalian tentang pola alam, tanda-tanda alam, kalian bisa paham, bisa ngerti. Tetapi kok kalian gak bisa ngerti pola ilahi? Tuhan Yesus bilang saat sore hari matahari tenggelam dan langit merah, kalian sudah bisa tahu bahwa besok cuaca cerah, besok hari cerah. Kalian sudah bisa tahu nih, hanya anomali saja. Jarang sekali besoknya itu hari buruk. Saat kalian melihat matahari terbenam, langit merah, besok cerah. Itu pola, karena berulang. Kita memperoleh manfaat saat kita mengetahui pola. Tapi seringkali kita hanya tahu pola jasmania, sedangkan pola rohani, pola ilahi itu jarang kita mau pahami, mau mengerti lebih dalam. Juga saat kita lihat tubuh. Saya sering ngobrol sama Mas Jimmy ya Mas ya. Kami berdua sama-sama tukang atau sering masuk angin ya. Jadi yang namanya tolak angin sudah muncul, itu sahabat kami. Kemarin ada Pak Is yang kemarin datang, itu tukang bekam ya Mas Jimmy ya. Cuma kita takut bekam, nggak biasa. Tapi mungkin nanti kemudian hari kalau dia sering datang, kita gunakan, manfaatkan jasanya, jasa bekam. Saya tahu tubuh saya saat satu gelas air dingin udah ketebak, udah pasti kembung dalam waktu cukup lama. Itu udah pasti. Sehingga saya tentu akan hindari. Nah, itu kan pola jasmani yang bisa kita pelajari sehingga kita beroleh manfaatnya. Nah, lewat kisah para gembala ada dua pola ilahi yang perlu kita belajar sehingga kita bisa memperoleh manfaatnya. Puji Tuhan. Pertama, pola yang Allah ingin kita belajar. Sampai ke next. Pola apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita? Pertama, bahwa Ia suka berkarya melalui orang-orang yang setia dan bertanggung jawab menjalani profesi. Terus terang, khotbah pagi hari ini sangat erat hubungannya dengan Zoom kemarin hari Jumat. Puji Tuhan. Kita lihat ayat 8-nya. Malam itu beberapa gembala sedang menjaga kawanan domba mereka di padang di luar kota Bethlehem. Matthew Henry nulis seperti ini, para malaikat, mereka adalah pembawa kabar sukacita tersebut, kelahiran juru selamat. Tetapi kita lihat pola Alkitab adalah bahwa Alkitab diutus hanya kepada mereka gembala sederhana yang sedang menjalankan tugas mereka. Ini yang menjadi poin awal kita. Tetapi kita lihat bukan hanya untuk para gembala. Pola itu berulang, karena itu kita bisa belajar, kita bisa manfaatkan, kita memperoleh manfaat dari pola yang Alkitab, khususnya kisah Natal
beritahu kepada kita. Tuhan ingin kita belajar sehingga kita memperoleh manfaat rohani dari pola ilahi. Bukan hanya para gembala. Kita lihat dalam Injil bahwa Petrus, Andreas dipanggil saat mereka sedang menjala ikan. Matius dipanggil jadi murid saat Matius sedang berada di kantor cukai atau pajak. Matius 4, 18, 19 ini kisahnya Andreas dan Petrus ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Next, Matius di Lukas 5 ayat 27. Sesudah itu Yesus keluar dan melihat seorang penagih pajak yang bernama Matius sedang duduk di tempat kerjanya. Yesus berkata kepadanya, "Mari ikutlah aku." Jadi kita sama-sama mengerti lewat kisah Natal, pola itu berulang. Allah bekerja, Ia suka bekerja, Ia kerap sering bekerja melalui orang-orang yang bertanggung jawab, setia dalam bekerja, dalam menjalankan profesi. Karena itu next, mengerti, meyakini pola ilahi ini, maka kita pertama, kita tentu akan bergumul dengan Tuhan untuk mengetahui kehendaknya saat kita memilih profesi kita, memilih pekerjaan kita. Kembali sekali lagi tekankan bahwa pembelajaran kita di pagi hari ini bisa didukung oleh rekaman kita hari Jumat kemarin di Zoom, Roma 14 ayat 23. Tetapi kalau kamu makan sesuatu dan tidak yakin makanan itu halal, kamu berdosa, kamu bersalah, sebab kamu tidak mengikuti apa yang kamu yakini. Karena jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita di hadapan Allah, berarti kita berdosa. Karena itu sebelum kita pilih pekerjaan, kita mau berkumpul dengan Tuhan, tanya kehendak Tuhan, supaya saat selanjutnya kita bekerja, kita bisa all out di situ, setia menjalaninya, bertanggung jawab menjalaninya. Dan kembali kepada pola Alkitab, di saat kita setia bertanggung jawab jalani profesi pekerjaan kita, kerap kali Allah bekerja di situ bagi orang-orang, melalui orang-orang seperti itu, seperti gembala, seperti Petrus dan Andreas, seperti Matius. Awalnya jangan kita ragu, tanya Tuhan, bergumul sama Tuhan. Kau perlu tanya kepada saudara seiman, tanya kepada senior. Anak kami Jefta magang di perusahaan farmasi, tetapi yang secara perusahaan kurang bonafit. Terus ada pilihan kedua di perusahaan yang secara pemikiran logis lebih bonafit. Tentu harus memilih, itu kan perlu bergumul supaya setelah memutuskan belajar setia di sini. Kemarin kita belajar di Zoom, khususnya dari Kak Niar, kita hadapi tren anak-anak muda Gen Z sekarang terlalu mudah berpindah-pindah kerja hanya karena 2 atau 3 juta perbedaan gaji. Kita tentu
belajar dari poin ini, nggak mau dikenal sebagai buntu loncat yang suka berpindah-pindah mengikuti ambisi gaji yang lebih besar. Kita tentu lebih mau dikenal sebagai orang yang setia dan bertanggung jawab. Bukan berarti kita nggak boleh pindah kerja, khususnya saat kita berada di kantor yang toksik, yang berpengaruh sangat buruk, yang kemudian menghilangkan damai sejahtera kita. Tentu kita boleh pindah. Tapi sekali lagi, kiranya sama-sama lewat poin pertama ini, kita lebih dikenal sebagai orang yang setia. Dan lewat pembelajaran kita di kesetiaan itu, banyak kali Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kehendaknya, memakai orang-orang tersebut untuk kepentingannya, untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Hal kedua, tadi bersifat lebih praktis, sekarang bersifat lebih esensial, menyangkut hal-hal yang lebih mendasar. Kedua, yang Allah ingin ajarkan bahwa Ia suka berkarya bagi dan melalui mereka yang miskin, lemah, tak berdaya dan terpinggirkan. Gembala mewakili kaum seperti ini. Next. Masyarakat saat itu memandang gembala itu mirip dengan penjahat. Gembala itu kasar, tak dapat diandalkan, dan nggak layak dijadikan saksi dalam satu pengadilan. Jadi jika ada peristiwa pembunuhan, penusukan, saksinya adalah gembala, nggak kuat pengadilan untuk diadakan, harus cari saksi lain. Kalau hanya gembala, ya bisa dianggap tanpa saksi kejahatan. Tidak layak gembala menjadi saksi di pengadilan. Singkatnya, mereka dihina dan berada di bawah lapisan bawah masyarakat. Nah, poin yang kedua ini, apa yang dapat kita pelajari dari pola Allah, tentu sudah seringkali kita lihat bagaimana Allah bekerja melalui orang-orang yang terpikirkan, orang-orang yang rendah, yang enggak dianggap, yang dianggap hanya sampah. Orang seperti itu Tuhan pakai, gembala Tuhan pakai untuk beritakan kabar baik. Pola ini harus kita mengerti supaya kita bisa beroleh dari manfaat pola ini. Puji Tuhan. Pertama yang kita bisa dapat dari pola nomor 2 ini, bahwa Allah suka bekerja melalui orang-orang miskin, lemah, tak berdaya, terpinggirkan, adalah kita nggak merasa rendah diri dengan keberadaan kita apapun itu. Kita nggak menyangkalinya apapun keberadaan kita, karena kita percaya, next, Allah dapat memakai siapa saja untuk membagikan kabar baiknya. Apapun keberadaan kita, Allah dapat pakai hidup kita untuk salurkan berkat-berkatnya bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang Allah lihat ini orang butuh pertolongan. Ia bisa memakai hidup kita apapun keberadaan kita. Karena itu, biarlah itu membuat kita nggak pernah rendah diri saat menghadapi orang yang lebih kaya. Kita nggak merasa rendah diri, dengan keyakinan kita pun bukan dengan harta kita, tetapi kita percaya kita bisa memberkati orang yang paling kaya sekalipun. Mungkin kita hanya
SMA, S1, kita yakin bisa memberkati orang yang doktor, PhD. Tuhan yang bisa memakai kita. Puji Tuhan. Kita nggak mau menentukan identitas kita, nilai hidup kita berdasarkan ukuran-ukuran jasmania. Kita terlalu banyak mendengar khotbah-khotbah, renungan-renungan yang mengukur terobosan pertumbuhan rohani dengan terobosan atau hal-hal jasmania. Kita tolak, kita nggak mau. Jangan sampai kita berpikir, oh keadaan saya begini-begini saja, berarti Tuhan marah sama saya. Tuhan nggak berkenan kepada saya. Memang kondisi kita bisa jadi bahan koreksi. Tetapi jangan sampai damai dan sukacita kita, nilai hidup kita ditentukan oleh perkara-perkara jasmania, oleh terobosan jasmania. Rasul Paulus ingatkan kita, 1 Korintus 1, 26, 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan. Apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Alkitab tentu secara keseluruhan kita bisa pelajari komprehensif. Alkitab tidak melarang kita untuk maju, untuk menjadi lebih dan lebih sukses. Para budak dalam perjanjian baru, jika ada kesempatan untuk bebas, untuk merdeka, gunakan itu. Paulus jelaskan dalam suratnya. Bukan tidak boleh kita maju semakin berhasil, tetapi sekali lagi kita gunakan mimbar ini, gunakan persekutuan ini, komunitas ini untuk sama-sama kita meyakinkan diri kita. Jangan sampai kekristenan kita ditentukan oleh hal-hal lahiriah. Sudah terlalu sering kita lihat orang-orang hanya karena sederhana, seperti menjual diri kepada orang yang lebih kaya, lebih terpandang, lebih terhormat. Kita tentu nggak mau menjual Kristus, menjual image kekristenan dengan perilaku semacam itu. Puji Tuhan, sama-sama kita terus dalami, termasuk saat kita alami sakit. Kemarin istri saya share, ada seorang ibu yang gak bisa menerima bahwa dirinya sakit, karena mau gak mau kita hubungkan dengan pengajaran yang ia terima. Kemungkinan besar ia merasa, melihat dirinya sakit berarti Tuhan hukum, Tuhan gak berkenan kepada saya. Sehingga menyangkali keberadaannya. Kita kenal dengan istilah sekarang denial. Sehingga kemana-mana mengaku saya gak sakit kok, dan berkata atau menganggap itu sebagai langkah iman, perkataan iman. Mari kita lewat mimbar ini, lewat komunitas ini, kita
lebih dan lebih lagi belajar jujur kepada Tuhan, pada diri sendiri, dan kepada sesama yang bisa mendoakan kita, yang bisa berbagi beban dengan kita. Tentu nggak usah ke semua orang kita cerita kita sakit. Pada orang-orang terdekat yang bisa mendoakan kita, jujur dengan keberadaan kita, apapun itu, dengan keyakinan separah apapun sakit kita, Allah tetap dapat memberkati sesama lewat hidup kita. Karena itu sungguh akan mengubahkan mindset kita, cara pandang kita. Kita nggak rendah diri, kita nggak kemudian denial, kita nggak kemudian berkamuflase menampilkan diri seolah-olah kuat, hebat, sehat, nggak pernah susah, padahal di batin segala bentuk kesedihan tersimpan di dalam. Kita mau jujur pada Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Di dalam kejujuran itu kita yakin Allah bisa memakai kita seperti para gembala dengan segala keberadaannya. Yang terakhir di pagi hari ini, dengan kita mengerti bahwa Allah sering memakai orang yang rendah, lemah, nggak berdaya, maka kita nomor 2, saat kita mengerti pola tersebut, meyakini pola ilahi tersebut, tanda-tanda ilahi tersebut, maka kita akan terus belajar, nggak pernah menganggap rendah mereka yang berada di bawah kita, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, tampilan agamawi. Mungkin kita merasa kita berdoa lebih banyak, kita lebih sering ke gereja, kita lebih sering melayani, kita tetap bisa menerima nasihat dari mereka yang bagi kita dia kurang dalam pelayanan daripada saya, jam ibadahnya kurang dibandingkan saya. Tetapi saat kita belajar bahwa kita bisa, kita bahkan akan, bukan hanya bisa, kita akan terima berkat dari mereka yang lebih rendah daripada kita, yang berada di bawah kita, baik secara ekonomi, orang-orang yang lebih sulit secara ekonomi dari kita. Memang berkat yang kita terima dari mereka bukan berkat jasmani, tetapi lewat pola para gembala kita yakin ada berkat yang kita terima dari mereka saat kita bisa menghargai mereka dengan benar secara sosial, pendidikan. Dengan orang yang sakit, kita bisa hargai mereka, ngobrol dengan mereka, dan terima berkat yang Allah sediakan bagi kita lewat mereka. Allah sudah siapkan lewat gembala, berita sukacita itu dibagikan. Tetapi tentu berita yang mendatangkan kebahagiaan yang mendalam itu hanya diterima oleh orang-orang yang bisa menghargai gembala. Orang-orang yang kemudian menganggap para gembala orang yang mulutnya nggak bisa dipercaya, nggak bisa terima berkat. Padahal sekali lagi Allah titipkan damai Natal lewat para gembala. Para gembala inilah yang share kemana-mana berkat damai bahagia Natal. Hanya orang-orang yang bisa hargai gembala, para gembala ini, yang terima damai dari Allah. Banyak kali kita hilang sukacita, kurang sukacita. Karena apa? Karena kita nggak menghargai orang yang di bawah kita. Banyak kali iblis rebut damai itu, iblis rebut sejahtera itu. Karena apa? Kita nggak bersikap benar terhadap mereka yang berada di bawah kita. Kita anggap enteng, kita anggap remeh. Mau
lebih sukacita, mau lebih damai sejahtera hari-hari kita. Terus belajar pola ilahi, dan salah satunya adalah Tuhan mau kita benar-benar menghargai mereka yang bahkan jauh berada di bawah kita. Terus terang kami, saya pribadi dengan kami, kita sering kunjungan ke panti pemulihan ODGJ, itu sungguh membantu bagi saya pribadi untuk menghargai orang-orang yang dunia anggap hina, dunia anggap sampah. Saat kita bisa hargai mereka, entah berapa banyak sukacita yang kita peroleh. Karena sekali lagi Allah titipkan berkat Natal, sukacita itu lewat mereka. Banyak kali Allah menyalurkan damai dan sukacitanya secara spesial melalui mereka. Banyak berkat rohani kita terima hanya saat kita memperlakukan dengan benar mereka yang lebih rendah lagi. Menurut ukuran kita, menurut standar kita, mereka rendah. Apalagi istri saya nih ya, cantik dia. Kalau melihat orang jelek sering dia rendahkan. Nggak boleh Maya. Itu fitnah Maya. Kita sama-sama belajar apapun menurut standar kita. Mereka jauh di bawah. Bahkan tadi tampilan agamawi kita tampaknya jauh di atas orang-orang ini. Kita percaya ada berkat yang kita bisa terima. Mungkin mereka hanya seminggu sekali beribadah, lebih sibuk mungkin menjalankan profesi mereka. Tapi kita nggak tahu di rumah mereka punya rutin saat teduh. Sekali lagi, menurut cover, permukaan, ukuran, tampilan agamawi, kita jauh. Kita ibadah mungkin 3 kali dalam seminggu, 4 kali dalam seminggu. Tapi saat kita belajar di pagi hari ini, kita nggak menganggap remeh, karena bisa saja bahkan sangat mungkin kita diberkati oleh mereka yang menurut kita kurang setia dalam gereja. Tentu kita perlu lengkapi dengan nasihat-nasihat lain. Jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Saya dalam menyampilkan apa yang bisa saya ajarkan berusaha selalu komprehensif, menyeluruh utuh. Tentu nggak sempurna, tetapi coba utuh. Kita perlu menerima, menghargai dengan benar orang-orang yang secara agamawi berada jauh di bawah kita. Tentu kita nggak berarti kemudian mengikuti mereka yang jarang beribadah. Saya coba komprehensif, puji Tuhan. Kita lihat ayatnya sebagai penutup di pagi hari ini. Ketika para gembala mengunjungi bayi itu, mereka memberitakan kepada penduduk Bethlehem semua yang diberitahukan malaikat tentang anak itu. Semua orang yang mendengar, yang kita bisa tafsirkan, yang menerima berkat cerita atau berita tersebut, mereka terheran-heran. Hanya saat kita bersikap benar dengan orang-orang yang berada di bawah kita, kita akan terima berkat yang Allah sudah siapkan bagi kita. Itu pola Allah, menitipkan berkat-berkat damai, sukacita, bukan berkat jasmani. Berkat damai, sukacita, kegembiraan, sejahtera, itu Allah titipkan banyak kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Saat mau lebih lagi berbahagia dalam hidup ini, hargai mereka, ngobrol dengan mereka, cerita dengan mereka, dengar omongan mereka. Kiranya berkat Natal
pesan Natal di pagi hari ini lebih lagi memperlengkapi perjalanan kekristenan kita. Entah berapa tahun lagi kita jalani kekristenan kita, biar kita jadi orang-orang Kristen yang lebih berbahagia dalam menjalani hidup ini, lebih dikuasai oleh damai dan sejahtera dalam menjalani hari-hari kita. Dunia akan semakin sulit, ada aja masalah-masalah yang hari demi hari kita hadapi, tetapi lewat pola ilahi yang kita belajar di pagi hari ini, lewat kisah Natal, kita percaya ada damai yang Allah siapkan pada kita hadapi tantangan apapun, khususnya saat akan hadapi 26 tahun 2026. Tantangan akan semakin berat. Ada damai sejahtera yang Tuhan titipkan lewat orang-orang yang berada di bawah kita. Mari kita hargai mereka dan terima damai tersebut. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita akan sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan lewat sama-sama kita menyanyikan pujian Ajar ku mengerti segala rencana. Ajar
pujian kami. Engkau boleh hadir di dalam hati kami pada saat ini. Kami bersyukur dan bersyukur. Firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam hidup kami kadang merasakan rendah diri Tuhan, merasa kami tidak mampu Tuhan, membaur dengan yang lain yang mungkin lebih dari kami Tuhan, dari sisi finansial ataupun dari sisi profesi, dari sisi pendidikan, dari sisi apapun Tuhan. Kami merasa kami tidak dihargai kadang-kadang Tuhan, tapi kami salah Tuhan. Kami salah mengartikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, firman itu menjawab segala keresahan kami Tuhan. Engkau luar biasa memberkati kami dari hal yang sederhana Tuhan, dari hal yang paling kami anggap rendah. Engkau boleh hadir Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang kami dengarkan Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Kau sudah menjamah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Engkau menjadi kekasih kami Tuhan. Di satu sisi Tuhan, ampuni kami kalau ada kesombongan di dalam hati kami. Berikan kami kerendahan hati yang sungguh Tuhan, memiliki kasih Kristus yang sejati, sehingga kami boleh Tuhan menjangkau Tuhan setiap orang Tuhan yang mungkin kami anggap lebih rendah dari kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau selalu ada di saat kami dalam keadaan kondisi apapun Tuhan. Firman-Mu selalu ada Tuhan, menjawab setiap pergumulan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat pagi hari ini Engkau sudah mengundang kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat sukacita damai sejahtera kami terima dari Engkau Tuhan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dalam kami menjalani profesi kami hari lepas hari. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir selalu. Engkau boleh hadir di dalam kesetiaan kami Tuhan, di dalam kami melakukan profesi kami masing-masing, terlepas dari apapun itu Tuhan. Kami sangat percaya, kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini boleh terus berdampak Tuhan dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan semuanya tanpa terkecuali di dalam nama Yesus, menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Roh Kudus teruslah bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami ini selalu dapat mempermuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati Bapak Gembala di tempat ini. Berkati, berikan terus hikmat-hikmat dari surga. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga pengajaran firman yang kami terima itu terus membangun kerohanian kami Tuhan, membuat kami tambah dewasa di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berikan kesehatan Tuhan, dan Kau berikan jawaban dalam setiap pergumulan doa beliau Tuhan, sekeluarga bersama dengan istri dan anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Apa yang boleh kami bawa Tuhan, kiranya itu boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala ucapan syukur kami sudah berdoa dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Suci. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah
ini. Enak banget ya sebenarnya kalau ibadah kita pagi ya. Kita berdoa biar kita bisa ibadah pagi nantinya. Minggu depan kita akan ibadah sore kembali di tempat ini seperti biasa jam 5 sore. Tidak ada kegiatan doa puasa. Zoom juga saya tidak tahu, nanti kita akan umumkan di grup kalau masih ada Zoom. Pengumuman itu saja. Saya udah bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu terima kasih, kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah yang sudah Kau pimpin. Kami akan berpisah satu sama lain di dalam damai sejahtera. Kami sungguh berharap mohon belas kasih-Mu supaya saat kami merayakan Natal, memaknai hari-hari kami memperingati kelahiran-Mu, damai-Mu semakin dalam menjangkau sanubari kami, Tuhan. Kami gak puas jika hanya kami berbahagia di permukaan Tuhan, di tampilan kami, tetapi biar damai Natal itu, sukacita Natal itu menjangkau kedalaman hati kami. Kami masih terus terbeban bagi korban bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Kami berdoa bagi mereka, biar pemerintah daerah pusat dapat membantu meringankan beban yang mereka hadapi hari-hari ini. Kami bersyukur bisa merayakan Natal dengan bebas. Kami bersyukur bisa beribadah dengan segala kelengkapan. Kami terbeban berdoa bagi anak-anak-Mu yang terkena bencana di sana, biar perayaan Natal mereka, ibadah Natal mereka, tetap Tuhan mereka memperoleh sukacita yang melampaui segala akal. Sejahtera-Mu tetap menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Kami satu tubuh Kristus, kami saling terbeban, saling mendoakan. Kami percayakan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih dan lebih lagi di dalam naungan kasih-Mu. Jadikan kami semua berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Kami bisa, Tuhan,
Oh Tuhan, bergaul dengan segala Tuhan Yesus. Oh strata sosial rekan-rekan kami Tuhan. Kami bisa bergaul dengan OB Tuhan. Kami bisa bergaul dengan bos kami, asisten rumah tangga. Kami bisa bergaul dengan siapapun Tuhan. Karena kami percaya kami punya berkat bagi mereka. Mereka punya berkat bagi kami. Terima kasih, kami akan tinggalkan tempat ini di dalam damai sejahtera-Mu. Kami akan sama-sama ramah tamah juga di dalam damai sejahtera-Mu. Sama-sama kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kita sudah terima berkat, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya,